Star Kids GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Tepuk tangan dong di rumah. Haleluya. Gimana kabarnya Kak Joker, sehat? Luar biasa Oke, Kak. Kak Desima juga luar biasa. Adik-adik di rumah juga pasti luar biasa. Luar biasa, yes. Ayo adik-adik silakan duduk semuanya, kita siapkan hati, kita akan tenangkan hati kita memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Silakan Kak Desi. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang begitu manis. Kami boleh bertemu lagi di ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan kami. Berkiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku
ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau bersorak-sorak demi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Sekarang kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang masih Semuanya duduk bangkit berdiri. Ya, di rumah masih ada yang duduk tuh. Ayo bangkit. Semuanya Ayo Oke. kita siap-siap yuk, kita mau bersorak-sorak melompat-lompat bagi nama Tuhan. Ya. Rala barang. Yes. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mau jadi anak jujur, aku jujur, aku hebat. Ku mau jadi anak jujur, jujur hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur, anak yang hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur disayang Tuhan. Ku mau jadi anak jujur, aku jujur, aku hebat. Ku mau jadi anak jujur, jujur hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur, anak yang hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur disayang Tuhan. Anak jujur disayang Tuhan. Anak jujur disayang Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya Kak ya. Kita jadi anak Tuhan nggak boleh bohong ya Kak? Betul, anak Tuhan nggak boleh bohong, nggak Jujur. boleh nakal, dan harus jadi anak yang Jujur. Karena jujur itu apa Kak? hebat dan keren. Wah mantap. Haleluya. Yes. Kak. Yes. Kayaknya kita udah nyembah Tuhan. Betul. Udah loncat-loncat tadi ya. Betul, luar biasa. Ada yang kurang apa ya Kak? Sekarang waktunya kita yel-yel Oh dulu. iya, ya kita yel-yel adik-adik. Oke, sudah siap semuanya adik-adik di rumah, siap ya? Ayo siap ya. Ayo. Oke. Ayo siap. Ambil tempat posisi yang terbaik. 3, 2, 1. Skor. Starkids, GBI Salemba dan Cibubur Time Squad. Joy. Sukacita. Yes. Kurang. Masih ada yang masih lemes tuh Kak. Aduh, ulangi sekali Ayo. ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Starkids GBI Salemba Cibubur Times Square. Joy. Sukacita. Hui. Yes. Woo. Mantap. Keren Kak. Kita sekarang menyiapkan hati untuk mendengarkan Oke, firman. adik-adik boleh silakan duduk. Kita mau siapkan hati, kita akan tenang hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku
kami mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom prajurit Kristus. Senang banget ya hari ini kita bisa beribadah lagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman bareng Kak Sasa. Prajurit Kristus, inget gak tadi dari awal ibadah sampai sekarang nih, kakak-kakak sama teman-teman semua pada pakai baju, pada pakai topi yang ada gambar apanya? Gambar hewannya. Adik-adik inget gak tadi pas lagi praise and worship tadi tuh kan ada Kak Grace, worship leader kita. Dia pakai topi apa adik-adik? Inget gak? Topi dogi, topi anjing. Pinter adik-adik, semua pada penuh perhatian. Kakak Sasa kasih 2 jempol. Hebat. Nah, adik-adik, ngomongin tentang hewan nih. Hari ini kita mau dengar cerita tentang satu tokoh Alkitab yang ada kaitan besarnya sama hewan. Dia membawa banyak hewan masuk ke dalam kapalnya. Adik-adik tahu nggak? Namanya ada 3 huruf. Huruf pertamanya N. Huruf keduanya U. Huruf ketiganya H. N, U, H. Siapa adik-adik? Bapak Nuh. Pintar, Bapak Nuh. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Nah, prajurit Kristus nanti bisa baca kisah tentang Bapak Nuh di Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Sekarang kita mulai ceritanya ya. Adik-adik duduk yang manis. Buka telinganya. Yang kanan, hap. Yang kiri, hap. Nah, pintar. Lipat tangannya ya. Nah, good. Semua udah pada siap mendengarkan firman. Nah, judul kita hari ini adalah dipilih untuk membangun bahtera. Dipilih untuk membangun bahtera. Kak Sasa mulai ceritanya ya. Prajurit Kristus, dahulu kala nih setelah bumi dan manusia diciptakan, semakin lama semakin banyak manusia yang ada di bumi. Wah, rame dong Kak Sasa. Iya rame, karena banyak manusianya. Tapi ada satu masalah adik-adik. Prajurit Kristus ingat, manusia-manusia pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini telah berdosa. Dan karena itu semua turunannya dilahirkan berdosa. Wah adik-adik, ada yang lihat nih, ada yang memukul satu dengan yang lain. Ada yang mencuri. Ada yang saling menuduh. Waduh, kamu yang nyuri apelku ya? Bukan. Padahal yang nyuri orang lain lagi. Aduh, adik-adik, orang-orang menjadi jahat dan lupakan Tuhan. Dan Tuhan sedih adik-adik. Wah, boleh nggak prajurit Kristus memukul, mencuri, saling menuduh? Nggak boleh. Tapi puji Tuhan adik-adik, ada satu keluarga yang menaati Tuhan. Dia menaati jalannya Tuhan dan perintah-perintahnya Tuhan. Ini adalah Bapak Nuh tadi. Bapak Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Mereka semua berdelapan memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Nih lihat nih ya, raut mukanya senang semua. Sedang sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa. Suatu hari adik-adik, Tuhan berbicara kepada Bapak Nuh. Tuhan bilang Tuhan sedih banget karena manusia sudah berdosa dan meninggalkan jalannya Tuhan. Tuhan juga bilang dia mau menghukum manusia dengan cara apa adik-adik? Dengan mengirimkan air bah. Air bah itu apa sih Kak Sasa? Air bah itu adalah banjir yang sangat besar yang menutupi seluruh bumi. Wah, berarti semua daratan, semua sampai gunung-gunung yang tinggi itu semuanya ditutupin sama air adik-adik. Waduh, berarti semua manusia yang jahat tadi akan binasa, akan mati. Nah, Tuhan kasih tahu cara membuat bahtera adik-adik untuk Nuh dan keluarganya. Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar. Di bahteranya bisa memuat banyak sekali hewan adik-adik. Bahteranya besar banget.
Adik-adik tahu stadion itu tuh Gelora Bung Karno. Nah, kurang lebih panjang bahteranya sepanjang itu adik-adik. Panjang nggak? Panjang. Wah, kalau lari di Gelora Bung Karno capek loh adik-adik. Panjang banget. Jadi bahteranya sepanjang itu untuk memuat banyak sekali hewan. Nah terus keluarga Nuh ini mulai membangun bahtera prajurit Kristus. Mereka mulai tuh membangun bahtera bersama-sama. Berberapa tadi? Berdelapan. Karena bahteranya besar banget, gede banget nih. Mereka harus bekerja sangat keras. Semua orang-orang yang tadi nih, orang-orang yang jahat, yang tadi membunuh, menuduh, mencuri semua. Mereka pada berkata, wah Nuh sama keluarganya itu aneh ya. Masa mereka bikin kapal sebesar itu tapi di tengah daratan. Ya bagaimana caranya nanti kapalnya bisa berlayar di samudra? Mana bisa? Wah ini udah aneh ini keluarganya Nuh dan keluarganya nih. Aduh bener-bener nih aneh ya mereka. Tapi tahu nggak prajurit Kristus? Nuh dan keluarganya tidak berhenti. Mereka tetap melakukan apa yang sudah diperintahkan sama Tuhan. Mereka taat. Mereka tetap membangun bahteranya. Bahkan ya, Bapak Nuh ini memberitahu orang-orang yang jahat tadi. Hei kalian, bertobatlah dari jalan-jalan kalian yang jahat. Kalian tidak boleh melakukan dosa lagi. Tapi tetap aja, orang-orang yang jahat tadi mengeraskan hati mereka. Orang-orang yang jahat tadi tidak mau kembali dari jalan mereka yang jahat. Mereka terus mendukakan hati Tuhan. Wah, gak lama kemudian adik-adik bahteranya sudah jadi. Sekarang Tuhan mengirimkan semua hewan yang ada di muka bumi. Tuhan kirimkan ke bahtera. Luar biasa nih prajurit Kristus, coba lihat nih gambarnya. Setiap hewan datang masuk berpasang-pasangan. Dan tahu nggak prajurit Kristus? Semuanya muat loh masuk ke dalam bahtera tadi. Hah? Bahkan kak, gajah pun muat kak. Iya dong muat tuh, lihat nih ada gajahnya masuk. Ada jerapah masuk, ada gajah, ada macan, ada kucing, ada kura-kura masuk. Wah banyak banget ya. Pokoknya semua hewan yang ada di muka bumi semua masuk ke dalam bahtera. Dan kalau semua hewan, pokoknya semuanya masuk ke dalam bahtera. Kalau hewan laut gimana kak? Ya kalau hewan laut ya nggak muat dong, nggak masuk. Kan dia hidupnya di dalam air. Kemudian apa yang terjadi setelah itu prajurit Kristus? Hujannya datang. Awalnya rintik-rintik, tik, 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 tik. Tapi lama-lama deres. Wah turun semuanya airnya. Lama-lama 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari adik-adik. 40 hari dan 40 malam hujannya turun. Wah, semua daratan, semua sampai ke gunung-gunungnya semuanya ditutupin sama air. Dan orang-orang yang jahat tadi, yang menolak Tuhan dan mengolok-olok Bapak Nuh, semua sudah mati, semua binasa. Hanya satu keluarga, yaitu keluarga Nuh yang selamat. Dan juga semua hewan yang berpasang-pasangan tadi. Lalu Bapak Nuh berlayar di lautan luas berhari-hari, lama sekali, sampai berbulan-bulan. Sampai akhirnya hujannya berhenti. Kemudian Nuh mengirimkan seekor burung untuk mencari tahu kalau misalnya kira-kira udah ada belum ya daratan yang menumbuhkan pohon. Wah ternyata belum ada adik-adik. Kemudian Bapak Nuh tunggu lagi. Sampai akhirnya dia melepas lagi satu burung merpati. Burung merpati ini ditunggu-tunggu akhirnya balik lagi ke bahtera. Dan membawa satu ranting pohon. Artinya adik-adik sudah ada pohon yang tumbuh dari daratan yang ada di bumi. Berarti daratannya sudah kelihatan lagi. Air bahnya udah gak ada lagi. Nah, gak lama akhirnya bahtera itu berhenti di satu lereng gunung dan banjirnya sudah surut. Nah, udah deh. Habis itu Bapak Nuh dan semua hewan yang ada di dalam bahtera semuanya
keluar dari bahtera. Dan tahu nggak prajurit Kristus, hal pertama nih yang dilakukan Bapak Nuh dan keluarganya adalah membangun mezbah. Bapak Nuh dan keluarganya membangun mezbah untuk memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan Bapak Nuh dengan membuat pelangi yang indah dan besar. Wah, lihat nih fotonya, bagus ya. Tuhan Yesus sendiri yang melukiskan pelanginya. Ada lagunya loh prajurit Kristus tentang pelangi. Yuk kita coba nyanyi ya. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Sekali lagi ya kita belajar. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Yeay, pintar prajurit Kristus. Nah, luar biasa ya cerita tentang Bapak Nuh ini. Bapak Nuh nih saat membangun bahtera, ketika Tuhan suruh membangun bahtera, Bapak Nuh taat. Bapak Nuh tetap membangun bahteranya walaupun diolok-olok sama banyak orang. Oh, Bapak Nuh sama keluarganya aneh banget ya. Masa bikin bahtera di tengah daratan gitu? Mana bisa itu bahtera nyentuh air? Gak bakal pergi itu bahteranya. Tetapi mereka salah adik-adik. Karena ternyata Tuhan membuat air bah yang sangat besar. Nah, sama seperti Bapak Nuh adik-adik. Kita semua juga dipilih Tuhan untuk membangun bahtera. Lah Kak Sasa, kita juga harus bikin bahtera sebesar itu Kak, yang sebesar Gelora Bung Karno? Enggak, adik-adik, kita bukan membuat bahtera fisik seperti itu. Kan Tuhan sudah berjanji tidak akan membuat air bah lagi. Tapi ini intinya adik-adik, Bapak Nuh membangun bahtera karena Bapak Nuh percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Berarti kita juga harus percaya sama Tuhan dan taat sama perintahnya. Itu cara kita membangun bahtera kita adik-adik. Ketika nih Tuhan kan suruh kita jujur, kita berarti harus jujur sama mama papa. Kita harus jujur sama guru-guru di sekolah. Kita harus hormat sama mereka. Terus nih kita juga harus baik, harus ramah sama Mbak Suster. Ayo, siapa yang suka marah-marah di rumah? Gak boleh lagi tuh. Kan Tuhan gak nyuruh itu. Nanti Tuhan sedih karena kita tidak ikut membangun bahtera. Ya, Tuhan juga suruh kita sayang sama teman. Kita sayang sama teman-teman, gak pernah marah-marah sama mereka, gak ngejailin mereka. Nah, itu adalah cara kita membangun bahtera kita adik-adik. Yaitu membangun ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Prajurit Kristus, kita baca satu ayat ini bareng-bareng ya. Baca yang keras dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca ya. Dari 1 Petrusnya juga dibaca. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan apa adik-adik? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Adik-adik, Tuhan yang memilih kita loh untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Adik-adik siap untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan heran? Siap ya? Mana kalau udah siap kasih jempolnya. Siap? Oke. Kalau gitu, kalau misalnya adik-adik terima cemoohan, terima olok-olokan dari orang-orang yang, ih ngapain sih? Kok kamu jujur gak mau nyontek aja?
Ih gak seru deh kamu, masa gak mau kasih contekan sih ke aku? Ih udah jauhin aja. Kok kamu gitu sih? Gak bentak-bentak orang tua, ih gak seru deh. Kok gitu sih? Aku gak mau ditemenan sama kamu. Gak ya adik-adik, kita harus tetap bersuka cita. Boleh bersedih gak kak? Gak boleh ya. Kalau kita menerima cemoohan, olok-olokan seperti itu, kita tidak boleh bersedih. Seperti Bapak Nuh yang tadi dicemooh dan diolok-olok oleh banyak orang tapi dia tidak bersedih. Malahan prajurit Kristus ingat gak tadi? Bapak Nuh malah bersaksi bagi mereka, mendoakan mereka supaya mereka kembali dari jalan-jalan yang jahat. Kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita harus membangun bahtera kita. Oke, adik-adik siap ya? Tadi kan udah ngeluarin jempolnya tuh. Oke, kalau gitu adik-adik yang udah siap membangun bahtera, kita berdoa ya. Ikutin Kak Sasa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar untuk membangun bahtera kita. Untuk menjadi taat akan firman-Mu, akan perintah-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan Yesus, karena kami sayang sama Engkau, karena kami cinta Engkau. Tuhan tuntun kami ya, supaya kami bisa membangun bahtera kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman. Tuhan Yesus berkati ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan menjadi persembahan yang terbaik dan berkenan untukmu. Berkati teman-teman yang sudah memberi. Ayah, amin. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teot-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teot-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, tak ada untukku. Halo teman-teman, saatnya kita memperkatakan baca pesan ketiga yang artinya pertama, mencurahkan Roh Kudus yang terdasar di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Benar dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan kompromi dengan dosa, dan pergi menangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk memenangkan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan lupa ya selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa Indonesia kepadamu. Biarlah bangsa Indonesia bertobat dari kejahatan, pulihkan dan sembuhkan bangsa Indonesia dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah namamu ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya Tuhan. Dan biarlah bangsa ini ada pujian, syukur, dan penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah muji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, biar jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang manis, yang baik Tuhan, dan menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati ya. Dadah.